Permisi, selamat siang, Kak. Ini saya kan sambil kerja. Nanti kalau ada absen nanti tolong dipanggil lagi ya, Kak ya. Oke, baik Kak. Saya Susilo Rada Sudrajat. Oke Kak Susilo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir di kesempatan Zoom hari ini. Mungkin saya akan langsung mulai aja ya. Untuk teman-teman semua, jadi di sesi Zoom hari ini saya ingin menyampaikan kabar baik gitu ya, update dari Binawan Inti Utama bahwa alhamdulillah saat ini terbuka kesempatan untuk perawat-perawat dari Indonesia untuk bisa bekerja di Singapura. Ya, ini adalah peluang pertama ya. Sebelumnya belum pernah ada, belum dibuka. Perawat Indonesia sebelumnya belum diakui kompetensinya untuk bisa dapat bekerja di Singapura. Tapi dari minggu yang lalu, dari sebulan yang lalu, kita sudah berkomunikasi secara intensif dengan pihak Ministry of Health dari Singapura, dan di minggu kemarin sudah terjadi kesepakatan, pemahaman yang berujung pada kerjasama antara Binawan Inti Utama dengan pihak Singapura, perwakilan dari MOH untuk memulai penempatan tenaga kerja kesehatan profesional untuk bisa masuk ke Singapura melalui Binawan Inti Utama. Di tahap yang pertama ini baru perawat ya, tapi mudah-mudahan jika semuanya lancar ya, akan terbuka juga peluang untuk tenaga kesehatan yang lain selain perawat untuk bisa masuk dan bekerja di Singapura. Ya, nah tidak banyak ya, saya akan menyampaikan beberapa slide saja khusus terkait program Singapura. Ya, jika ada pertanyaan dari teman-teman semua nanti mohon bisa untuk dicatat terlebih dahulu. Ya, di akhir sesi presentasi nanti kita akan buka sesi tanya jawab ya, diskusi. Silakan ditanya semua yang mau ditanyakan ya. Kalau teman-teman saat ini posisinya sedang bekerja tidak memungkinkan untuk bertanya secara langsung, boleh juga menuliskan di kolom chat box.
Ya. Juga saya infokan ke teman-teman semua, jika berminat untuk mendaftar atau bekerja di Singapura, nanti di kolom chat box akan ada link yang teman-teman harus isi untuk bisa bergabung atau mendaftar di dalam program Singapura ini. Ya. Jadi, bisa di ini nggak, teman-teman, hostnya tolong bisa dibantu yang ini di mute dulu tuh, yang bocor-bocor suaranya. Ya, jadi sekali lagi nanti akan ada link yang dibagikan di kolom chat box yang teman-teman harus isi untuk bisa mendaftar dan mengikuti program ini. Ya, oke, baik. Mungkin langsung kita mulai saja ya, teman-teman semua ya. Bisa masuk ke slide berikutnya. No. Ini ya, slide berikutnya ya. Oke, di sini dulu ya. Mungkin saya jelaskan dulu ke teman-teman dari, ini adalah flyer resmi yang terkait program Singapura ya. Jadi di sebelah kiri itu teman-teman bisa lihat, kalau mungkin bingung ya, itu ada registered nurse, ada enroll nurse, ada healthcare assistant. Itu adalah level atau posisi untuk perawat semua ya. Jadi syaratnya harus perawat semua begitu ya. Nanti di slide berikutnya saya akan lebih detailkan terkait masing-masing posisi itu perbedaannya apa ya. Gaji teman-teman nanti paling kecil gaji itu sekitar 16 juta ya. Terdiri dari basic salary dan accommodation allowance. Untuk healthcare assistant itu yang paling kecil. Penawarannya yang paling kecil itu untuk healthcare assistant itu sekitar 16 juta per bulan. Ya. Kalau jabatan tertinggi itu registered nurse ya, untuk bachelor itu bisa sampai 25 juta basic dan allowance. Tapi apakah mungkin mendapatkan lebih dari itu? Sangat mungkin sekali. Kenapa? Karena teman-teman akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan penghasilan double dari salary-nya. Ya. Dari mana itu? Nanti kita jelaskan ya. Dan ini adalah job untuk pemerintah Singapura, makanya teman-teman nanti akan ditempatkan di seluruh rumah sakit punya pemerintah di sana ya. Nah, persyaratan yang paling umum adalah ini terbuka untuk laki-laki dan perempuan, usia maksimal 35 tahun. Ya. Bisa untuk lulusan diploma maupun bachelor. STR aktif ini syarat wajib ya, teman-teman harus mempunyai STR yang masih aktif ya ketika mendaftar. Kemampuan bahasa Inggris ini juga syarat wajib ya, karena nanti di sana itu walaupun bahasa Melayu itu banyak dipakai sehari-hari, tapi untuk bahasa profesional ketika bekerja nanti teman-teman akan menggunakan full dalam bahasa Inggris ya. Syarat dari pemerintah Singapura itu syarat minimal bahasa Inggrisnya itu intermediate, yang dipakai nanti tes TOEIC ya, itu angka minimalnya adalah 550 ya. Tidak dibutuhkan ketika mendaftar ya, tidak apa-apa kalau sekarang teman-teman belum pernah ambil tes TOEIC, tidak masalah ya. Nanti tes TOEIC itu akan dilakukan setelah nanti proses interview dengan MOH ya, atau
sebelumnya. Yang jelas ketika mendaftar tidak dibutuhkan sertifikat TOEIC dulu, ya, bisa disusulkan nanti. Oke, nah buat teman-teman yang pengen banget bekerja di Singapura, tapi nanti ketika tes TOEIC-nya belum mencapai 550, juga tidak perlu berkecil hati. Karena teman-teman nanti, ini program jangka panjang ya. Untuk tahun pertama, Singapura akan merekrut 2.000 perawat Indonesia. Jadi nggak usah takut ini kuotanya untuk untuk berapa banyak gitu ya. Kuotanya ribuan. Tahun pertama aja 2.000. Jadi semua yang hadir di sini mempunyai kesempatan untuk bekerja ke Singapura. Kalau nggak bisa berangkat di bulan depan, karena faktor bahasa Inggrisnya belum mencukupi, ikut training nanti yang dibikin, kelas-kelas yang dibikin oleh Binawan, gitu ya. Karena kita sudah menyiapkan nanti program-program kelas-kelas training untuk teman-teman. Jadi buat yang nilainya nanti TOEIC-nya 400, itu nanti tinggal ambil kelas, supaya nanti improvement bahasa Inggrisnya, begitu nanti hasil tes kalau sudah mencapai 550, baru teman-teman lanjut ke tahap berikutnya, gitu ya. Jadi tenang aja, kita siapkan semua nanti program-programnya, kelas-kelasnya kita siapin, tinggal komitmen aja dari teman-teman semua, ya, untuk bisa meningkatkan level bahasa Inggrisnya, begitu ya. Oke, benefit yang teman-teman bisa dapatkan ya di program ini, salah satu yang paling menarik adalah ada signing bonus namanya ya. Jadi buat semua yang sudah keterima nanti ya, yang sudah keterima itu begitu nyampe di Singapura ya, bekerja selama 1 bulan, di bulan pertama ketika gajian bulan pertama akan mendapatkan bonus sekitar 11 juta di luar gaji ya. Jadi kalau gajinya nanti 15 juta, di bulan pertama kalian akan menerima 26 juta. Ya. Ini hanya kalau bekerja di pemerintah saja tuh ada signing bonus itu ya. Kalau Anda bekerja di private nggak ada gitu ya. Bahkan kita punya beberapa program itu ya di Timur Tengah dan di negara-negara lain itu tidak mengenal signing bonus gitu ya. Hanya di program Singapura ini saja tuh yang memberikan bonus untuk semua yang keterima ya. Jadi ini cukup menarik memang programnya ya. Nah kalau tunjangan tempat tinggal itu nanti include di gaji ya, sebesar kurang lebih 6 juta ya. Itu sudah disesuaikan ya, sudah disesuaikan dengan harga sewa kamar atau flat di Singapura ya. Bahkan saya mendapatkan informasi dari pihak Singapura itu harga sewa per bulan itu sebetulnya nggak nyampe 500 ya, sekitar 400, 450 gitu ya. Jadi masih ada sisa lah sedikit ya, sekitar 500.000 lah yang teman-teman bisa saving nanti itu ya. Nah nantinya pun nanti teman-teman juga akan dibantu oleh perwakilan Binawan nanti yang di Singapura untuk tempatnya ya. Tempatnya itu nanti dicarikan juga tempat-tempat daerah-daerah yang dekat dengan penempatan rumah sakitnya. Jadi teman-teman tinggal jalan aja, nggak perlu keluar duit lagi untuk transport ya. Karena transport tidak ditanggung ya. Tapi kalau transport itu saya dapat informasi juga dari sana itu $50 Singapura itu sudah cukup untuk 1 bulan ya, tinggal beli kartu ya, ada kartunya begitu ya, 50 abonemen gitu, $50 itu bisa dipakai untuk selama 1 bulan ya.
Itu juga benefit yang bisa teman-teman dapatkan begitu ya sebagai perawat nanti di sana. Oke. Yang menarik juga buat teman-teman yang diploma khususnya ya, itu nanti kedepannya kita akan siapkan juga program, kita bekerja sama dengan universitas. Universitasnya belum ditunjuk oleh pemerintah Singapura, ya. Tapi nanti akan ada universitas pemerintah Singapura nanti yang akan menyediakan program untuk alih jenjang buat teman-teman yang diploma khususnya. Karena untuk diploma nanti levelnya paling mentok di enroll nurse, ya, tidak bisa menjadi registered nurse. Tapi teman-teman yang diploma ini kalau mengambil nanti program lanjutan untuk belajar di Singapura, di universitas di Singapura, nanti bisa itu naik level menjadi bachelor, ya, atau menjadi registered nurse, ya, dengan ijazah dari universitas di Singapura, ya. Oke. Nah, berikutnya yang menarik adalah rotasi kerja, ya. Di Singapura itu nanti teman-teman bekerjanya shift-nya itu 3 hari kerja, 4 hari libur. Berikutnya terus 4 hari kerja, 3 hari libur, ya. Jadi makanya tapi shift-nya 1 hari 12 jam, ya, 12 jam kalau di Singapura. Makanya banyak kesempatan teman-teman untuk lembur, ya, karena 3 hari kerja, 4 hari libur gitu ya. Jadi hari liburnya itu kalau mau dapat uang banyak, ya silakan ambil lembur gitu ya. Yang jadi cukup menarik juga program Singapura ini adalah kalau liburnya agak panjang begitu ya dalam 1 minggu, itu teman-teman bisa pulang pergi, ya kan? Karena tiket kalau lagi murah 600.000 juga dapat kan ya dari Jakarta Singapura ya. Jadi kapanpun teman-teman bisa pulang ketika libur ya, dan tinggal di Singapura ketika masa bekerja begitu ya. Jadi ini yang cukup menarik kita lihat juga gitu ya. Negaranya dekat, jadi bisa pulang kapan aja, ya. Dan di Singapura itu cutinya 14 hari yang berbayar, ya. Dan juga kenaikan gaji per tahun itu pasti akan didapatkan, gitu ya. Karena itu sudah sistem tenaga kerja di sana itu sudah begitu ya. Jadi pasti dalam setahun itu pasti naik gaji. Kenaikannya berapa itu yang saya belum mendapatkan informasinya saat ini gitu ya. Tapi kenaikan gaji itu pasti akan didapatkan setiap tahun selama bekerja di Singapura. Oke. Kita masuk ke slide berikutnya. Siapa hostnya? Tolong slide berikutnya dong. Kita masuk ke flow dari programnya ya. Bentar. Oke. Bisa terlihat ya teman-teman ya? Terlihat. Bisa Pak, bisa. Oke, Bisa. terima kasih. Oke, slide berikutnya. Ini adalah processing flow-nya ya. Jadi untuk program Singapura ini ya, ini adalah gambaran dari prosesnya ya, teman-teman. Setelah mendaftar nanti akan ada assessment ya. Bedanya untuk program Singapura ini, kalau teman-teman yang banyak sudah mendaftar atau mengikuti program di Binawan ya, assessment itu nanti ada satu lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah Singapura ya, namanya ITC ya, Indonesia Testing Center. Nanti ITC ini yang akan melakukan assessment bahasa Inggris terutamanya ya. Test TOEIC-nya nanti juga di situ ya, di ITC ya. Nah, untuk
teman-teman yang berminat nih, saya sarankan segera mendaftar untuk bisa ikut batch pertama, karena asesmen di ITC itu nantinya berbayar, ya. Dan bayarnya TOEIC itu lumayan ya, nggak nyampe 1 juta sih, tapi lumayan lah. Nah, tapi kalau teman-teman di batch pertama, asesmen ITC-nya itu gratis, akan di cover oleh pemerintah Singapura, ya. Nah, setelah teman-teman menjalani assessment, ya, jadi nanti silakan mendaftar dulu, registration dulu, ya. Kita akan tutup registration-nya ini di tanggal 25 Oktober, ya. Nanti kita tunggu sampai tanggal 25 Oktober. Setelah tanggal 25 Oktober, nanti teman-teman akan mendapatkan informasi nanti atau undangan dari Binawan terkait jadwal asesmen di ITC. Ya, asesmennya dilakukan secara online. Teman-teman cukup menyediakan koneksi internet yang stabil, itu aja udah, ya, karena nanti tesnya full online. Ya, nah setelah asesmen di ITC selesai, nanti hasilnya kan ada 2 ya. Teman-teman yang qualified untuk bisa interview atau teman-teman yang harus improve bahasa Inggrisnya dulu. Ya. Saya kalau yang bahasa Inggrisnya belum mencapai TOEIC-nya 550, nanti kita akan kelompokkan, kita akan berikan informasi lagi untuk kelas-kelas trainingnya. Ya. Tapi untuk teman-teman yang bahasa Inggrisnya sudah mencukupi untuk bekerja di Singapura, ya, akan mendapatkan training. Jadi training itu nanti terbagi 2 ya. Training untuk yang lanjut interview dan training untuk lanjut assessment bahasa Inggrisnya, untuk improve bahasa Inggrisnya. Nah, training ini wajib untuk semua ya, baik yang 550 maupun di bawah 550 ya. Nah, setelah nanti menjalani training, step berikutnya adalah interview. Untuk bisa bekerja di Singapura itu ya, yang pertama tadi assessment ITC, yang ada 2 step lagi. Yang pertama ITC, yang kedua interview dengan Ministry of Health Singapura, ya. Interview one-on-one begitu ya. Nantinya semua interview itu dilakukan di kampus Binawan di Jakarta ya. Nah, kalau sudah lolos interview dengan MOH, selang 1 hari besoknya ya, itu langsung ujian tes SNB exam namanya. SNB itu kepanjangan dari Singapore Nursing Board. Kalau di sini apa yang menerbitkan STR itu MTKI ya, apa sih namanya, berubah lagi ya. Jadi SNB itu adalah satu lembaga di bawah Kementerian Kesehatan Singapura. Mereka yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan license di Singapura ya. Nah, teman-teman setelah lolos interview MOH itu harus menjalani tes tulis ya, sama seperti UKOM begitulah ya, tes tulis oleh SNB ya. Kalau sudah dinyatakan lulus SNB-nya, baru teman-teman bisa berangkat ke Singapura untuk bekerja sebagai perawat di sana ya. Nah, untuk MOH interview, kalau MOH interview saya rasa sama dengan interview-interview seperti pada umumnya di Binawan juga gitu ya. Paling akan ada interview terkait personality gitu-gitu ya, experience sebelumnya begitu ya, motivasi kenapa mau bekerja di Singapura, standar seperti itulah ya. Dan mungkin akan ada juga pertanyaan-pertanyaan teknis begitu ya. Kalau SNB exam ini kita juga belum tahu examnya seperti apa, tapi di training sebelum nanti jadwal interview itu kita nanti akan menerima modul, kita nanti akan menerima dari Singapura sudah berjanji untuk memberikan materi-materi untuk kebutuhan interview dan examnya ya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir, nanti di dalam training itu nanti kita akan bekali teman-teman semua apa terkait apa nanti interview dan examnya itu seperti apa begitu ya. Bahkan mungkin nanti akan ada perawat-perawat
yang sudah bekerja di Singapura yang akan diminta untuk mengisi kelas-kelas training oleh MOH Singapura gitu ya. Jadi teman-teman akan mendapatkan gambaran seperti apa nanti interview dan examnya ya. Itu nanti kita akan bekali teman-teman dengan itu. Nah, kalau udah lulus, ini bukan visa proses ya sebetulnya ya, tapi deployment proses, karena visa tidak ada visa ya untuk ke Singapura, teman-teman. Itu lebih ke deployment proses ya. Seperti teman-teman harus melengkapi syarat-syarat dokumen yang diminta oleh pemerintah Singapura gitu ya. Translate dokumen ya. Terus ada beberapa dokumen yang teman-teman mesti penuhi dari kampus gitu ya. Study hour sama praktek hour ketika teman-teman di kampus itu tuh nanti formatnya nanti kita berikan juga ya. Ada contohnya begitu ya. Yang nanti teman-teman harus ambil dari kampus. Beda dengan transkrip ya. Transkrip juga diminta nanti ya, ijazah transkrip diminta, tapi ada lagi yang harus dipenuhi dari kampus itu yaitu berapa jam total jam teori yang sudah didapatkan dan berapa jam teori praktek yang sudah didapatkan, itu juga harus dipenuhi. Ada contohnya, tinggal datang ke kampus nanti tinggal dibikinin itu ya. Itu kira-kira prosesnya. Untuk assessment ITC terkait bahasa Inggris itu nanti teman-teman akan mendapatkan informasi seperti yang tadi saya sampaikan ya. Mulai 1 November nanti kita akan arrange untuk training nanti yang akan didapatkan itu teman-teman ya. Training untuk assessment oleh ITC itu nanti juga teman-teman akan kita bekali. Assessment-nya itu seperti apa ya. Juga di training itu akan mendapatkan pembekalan sebelum nanti ujian SNB exam-nya ya. Nah, untuk interview dan SNB exam ya, dua kemungkinan. Yang pertama, kalau jumlah kandidat nanti assessment ITC di bulan November jika sudah mencapai 50 orang ya yang lulus assessment ITC, kemungkinan di bulan Desember, di pertengahan Desember, antara tanggal 10 sampai 17, itu pihak MOH akan datang ke Binawan. Ya. Agendanya sih sebetulnya bukan untuk interview dan exam ya, tapi kalau jumlahnya mencapai 50 orang nanti di bulan November itu, kemungkinan di Desember akan ada interview dan exam. Tapi kalau jumlah yang lulus assessment itu tidak mencapai 50 orang, maka batch pertama interview dan examnya akan dilakukan di awal Februari. Ya, kenapa? Karena di Januari itu tahun baru Cina ya, di Singapura itu di bulan Januari itu ya banyak liburnya selama 1 bulan itu ya. Jadi mereka baru aktif bekerja lagi itu di bulan Februari. Ya. Oke, itu terkait proses flow-nya. Nah, ini silakan teman-teman kalau mau foto boleh ya. Tapi ini adalah syarat wajib dokumen yang dibutuhkan oleh pemerintah Singapura untuk teman-teman semua. Ini harus wajib. Ini dokumen yang wajib nih, ya. SNB Registration Enrollment Application Form itu nanti ada template-nya, nanti kita bagikan ke teman-teman pendaftar, itu tinggal diisi saja ya. Kalau foto itu wajib yang background putih ya, ukurannya ukuran 3x4 dan 4x6 ya. Paspor jelas ya, nanti teman-teman harus mempunyai paspor. Registration certificate itu STR ya. Nomor 4 itu ijazah dan transkrip nilai juga yang tadi saya sebutkan ya. Nanti kita kasih contohnya. Nomor 5 surat pengalaman kerja ya. Walaupun tidak disyaratkan untuk bisa bekerja di Singapura, tapi untuk teman-teman yang mempunyai pengalaman kerja
surat pengalaman kerjanya harus lengkap, khususnya yang dicek nanti hanya 5 tahun terakhir. Ya, itu harus ada surat pengalaman kerja. Ya, dan kalau ada gap di pengalaman kerjanya itu, ya, yang bisa ditoleransi itu kurang dari 6 bulan. Tapi kalau teman-teman punya gapnya itu totalnya lebih dari 2 tahun, itu nanti harus bikin surat tertulis begitu ya, menerangkan kenapa, apakah kamu melanjutkan alih jenjang mungkin begitu ya, atau menikah atau apa, itu nanti harus ada surat keterangannya, gitu ya. Yang terakhir, harus ada surat keterangan dari notaris atau pengacara jika terjadi perbedaan nama di dokumen ya. Biasanya KTP nggak sama dengan ijazah, itu banyak terjadi ya. Nah, itu harus ada surat keterangan juga yang dari notaris atau dari lembaga hukum ya. Dan juga semua dokumen itu kalau masih dalam berbahasa Indonesia nanti harus ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Tapi translate dan legalisir dokumen itu nanti akan masuk di biaya ya. Jadi teman-teman nanti akan dibantu oleh Binawan nanti, karena itu sudah masuk di biaya nanti yang harus dibayarkan ya, terkait translate. Nah, ini adalah bagian dari job posisi ya dan salary-nya. Saya akan mulai dari diploma dulu ya. Jadi di Singapura itu teman-teman, untuk perawat yang paling rendah ya, kastanya yang paling rendah itu healthcare assistant ya. Healthcare assistant, yang kedua itu ada enroll nurse namanya, yang paling tinggi adalah registered nurse. Nah, untuk teman-teman yang lulusan diploma paling tinggi hanya bisa mencapai posisi enroll nurse ya. Karena untuk registered nurse itu hanya bisa yang punya background bachelor atau sarjana. Oke. Nah, apa yang membedakan jabatan ini untuk teman-teman yang diploma? Ya, jadi teman-teman diploma itu kalau fresh graduate itu starting bekerjanya sebagai healthcare assistant. Karena kalau untuk enroll nurse ini pengalaman yang dibutuhkan itu minimal 1 tahun untuk diploma. Ya, jadi kalau fresh graduate mulainya nanti dari sini, healthcare assistant. Bekerja di Singapura 1 tahun, ujian baru bisa naik ke enroll nurse. Ini kalau diploma, kalau fresh graduate. Tapi kalau diploma yang pengalamannya sudah minimal 1 tahun, teman-teman ujian, SNB, lulus ujian langsung enroll nurse. Kalau nggak lulus ujian bagaimana? Bisa tetap bekerja di Singapura, nggak lulus ujian, tapi sebagai healthcare assistant. Mulainya dari situ. Nah, bagaimana Pak, kalau saya nggak lulus ujian, saya bekerja di Singapura sebagai healthcare assistant, apakah saya bisa menjadi enroll nurse nantinya? Bisa. Teman-teman, untuk SNB exam itu, teman-teman bisa mencoba 2 kali dalam seumur hidup. Jadi kalau gagal sekali, ketika di Jakarta nanti ujian gagal, tetap kita berangkatin sebagai healthcare assistant, 6 bulan di sana, minimal harus 6 bulan ya. Semenjak kalian ambil tes yang pertama, 6 bulan berikutnya baru bisa ambil tes lagi. Ya, setelah 6 bulan di Singapura, teman-teman ujian lagi di sana, ambil exam lagi, lolos ujian, menjadi enroll nurse baru. Ya. Dan saya mendapatkan informasi, kalau sudah bekerja di Singapura itu biasanya ya, sudah bekerja di Singapura, sudah terbiasa dengan bekerja di sana, sudah bahasa Inggrisnya juga sudah meningkat dalam waktu 6 bulan ya. Tingkat prosentase kelulusan itu 90%. Kalau sudah 6 bulan di sana. Gitu ya. Nah, sekarang untuk bachelor. Nah, untuk yang bachelor juga sama ya. Kalau gagal ujian tetap bisa berangkat, tapi mulainya dari healthcare assistant.
gitu ya. Tapi kalau teman-teman bachelor ini langsung lulus ujian di sini, dan teman-teman itu pengalamannya, kalau bachelor pengalaman untuk menjadi registered nurse itu harus 5 tahun. Ya, jadi kalau Anda pengalamannya 5 tahun, lulus ujian bisa langsung registered nurse. Kalau pengalamannya kurang dari 5 tahun, mulainya dari enroll nurse. Oke. Kalau pengalamannya kurang dari 3 fresh graduate ya, atau pengalamannya, taruhlah pengalamannya lebih dari 5 tahun tapi gagal ujian, tetap mulainya dari healthcare assistant ya. Di sana 6 bulan. Kalau sudah 6 bulan ujian lagi, lulus, teman-teman yang punya pengalaman 5 tahun itu bisa langsung nanti levelnya registered nurse. Gitu ya. Kalau pengalamannya kurang dari 5 tahun, setelah 6 bulan di sana ujian lulus, levelnya enroll nurse. Gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman nggak bingung ya. Saya bersedia nanti memberikan informasi yang lebih detail nanti kalau ada yang perlu ditanya. Tapi begitulah sistemnya ya. Jadi syarat registered nurse untuk bachelor itu harus pengalaman 5 tahun. Kalau kurang dari 5 tahun, nanti masuknya di enroll nurse. Gitu ya. Tapi itu yang lulus langsung ujian di Jakarta, ya. Kalau pengalaman 5 tahun, nggak lulus ujian di Jakarta, bisa berangkat ke Singapura sebagai healthcare assistant. Setelah 6 bulan di sana, ujian lulus, langsung naik ke registered nurse. Ini kalau pengalamannya 5 tahun, ya. Tapi kalau pengalamannya kurang dari 5 tahun, nggak bisa langsung naik ke sini, tapi mulainya dari enroll nurse. Gitu ya. Oke. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Berikutnya terkait biaya untuk program Singapura. Ya, jadi nantinya akan ada 2 biaya yang terkait program ini. Ya, biaya pertama adalah biaya yang mesti dibayarkan di Indonesia. Ya, biaya ini juga tidak dibayarkan ketika mendaftar ya. Jadi di awal nanti teman-teman daftar kita nggak butuh teman-teman melakukan pembiayaan apapun ya. Biaya ini nanti dibayarkan ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus assessment oleh ITC ya. Kalau sudah dinyatakan lulus assessment ITC berarti itu harusnya sih ya bahasa Inggrisnya sudah bagus, tidak akan kesulitan untuk interview dengan MOH harusnya gitu ya. Tapi kalau seandainya gagal pun nanti di interview MOH tetap bisa mencoba lagi kan ya. Jadi uang pun itu tidak akan hilang ya. Nah, itu biaya yang harus dibayarkan di Indonesia dan nanti ini kalau sudah di Singapura nanti ini peraturan dari pemerintah di sana itu akan ada nanti potongan gaji. Ya, potongan gaji itu equal dengan 2 bulan gaji teman-teman. Ya, nanti kalau berangkatnya sebagai healthcare assistant, ya nanti dipotongnya 11 juta kali 2 ya, 22 juta. Tapi kalau diterima sebagai registered nurse, yang basic salary-nya itu sekitar 19 juta, ya nanti potongannya 19 juta kali 2. Ya, dipotongnya kapan? Dipotongnya nggak langsung di bulan pertama atau bulan kedua, ya, tapi dipotongnya itu nanti selama 6 bulan teman-teman bekerja di sana. Contoh, kalau teman-teman bekerja sebagai healthcare assistant, potongannya 2 bulan dari gaji berarti 22 juta, ya, 22 juta itu nanti dibagi 6, dipotong selama 6 bulan, ya. Jadi tetap teman-teman akan menerima gaji selama 6 bulan itu, tapi sebagian akan dipotong sesuai dengan kontraknya nanti ya. Itu terkait biaya ya. Jadi yang ini nggak usah dipikirin lah ya. Biayanya yang cukup kecil ya untuk program Singapura ya. Biayanya cukup nanti di Indonesia yang dibayarkan sebelum berangkat cukup estimasinya sekitar 7 juta. Ini bisa berkurang
bisa lebih sedikit ya. Tapi untuk batch yang pertama kemungkinan 7 juta. Tapi untuk batch-batch berikutnya kemungkinan mungkin akan lebih ya. Tapi ini kita juga sedang memastikan juga terkait dokumen translate berapa banyak yang dibutuhkan begitu ya. Tapi kemungkinan biayanya tidak akan jauh berkisar dari angka 7 juta ya. Oke, itu terkait biaya. Nah, slide terakhir ya dari informasi terkait program Singapura ya. Tadi saya sudah jelaskan terkait signing bonus ya yang bisa didapatkan di bulan pertama berbarengan dengan gaji. Kontrak nanti akan selama 2 tahun nanti di sana. Sistem kerja ya tadi juga sudah saya mention di awal, 3 hari kerja, 4 hari libur, 4 hari kerja, 3 hari libur. Begitu seterusnya ya. 1 hari shift-nya 12 jam kalau di Singapura ya. Berikutnya teman-teman akan mendapatkan kesempatan untuk lembur. Nah, pihak Singapura kemarin itu waktu presentasi di kita itu menjelaskan, jadi contoh perawat-perawat Filipina yang ada di sana itu bisa sampai gajinya itu double. Jadi kalau healthcare assistant itu 11 juta itu, mereka bisa dapat per bulannya itu at least 20 juta. Kenapa? Karena kalau perawat-perawat Filipina itu gila kerja, ya. Jadi di hari liburnya itu mereka itu ambil liburnya seminggu cuma 1 hari doang. 6 hari itu mereka full kerja, gitu. Makanya dapat duitnya gede, gitu ya. Jadi terserah dari teman-teman maunya bagaimana. Kalau mau cari cuan ya kerja aja terus, gitu ya. Palingan kan kalau mau jalan-jalan kan paling ya 2 bulan 3 bulan pertama doang di Singapura ya. Setelah itu udah semua tempat udah kalian datengin ya mau apa lagi gitu ya. Ya cari duit aja yang banyak begitu ya. Jadi teman-teman bisa memanage sendiri kapan teman-teman bekerja, kapan teman-teman jalan-jalan, kapan teman-teman mau pulang gitu ya. Juga kalau karena dekat begitu ya dan Anda tinggal punya tempat tinggal sendiri nanti di Singapura ya keluarga ya, orang tua, suami, anak kapanpun itu bisa datang ke Singapura menjenguk Anda jalan-jalan ya, Anda ajak jalan-jalan ya, kapanpun itu bisa terjadi ya, karena untuk keluarga bisa datang itu tidak membutuhkan sponsor, tidak membutuhkan visa kan begitu ya, cukup punya paspor aja ya, mau setiap bulan datang tinggal di sana sama Anda juga mungkin aja begitu ya. Itu benefit yang paling menarik saya lihat dari program ini gitu ya. Tadi saya juga sudah jelaskan bahwa kenaikan setiap tahun dari gaji itu memungkinkan. Dan nanti teman-teman juga total itu ada 43 rumah sakit pemerintah Singapura yang tergabung ke dalam program ini. Jadi nanti penempatannya tidak bisa memilih ya teman-teman ya. Nanti dari hasil interview dan dari pengalaman teman-teman nanti yang akan menentukan placementnya di rumah sakit apa ya. Tapi di tahap awal 43 rumah sakit pemerintah Jerman siap menampung Anda nanti ya. Singapura. 43 rumah sakit pemerintah di Singapura ya. Tadi saya sudah jelaskan terkait poin berikutnya. Jadi kalau teman-teman gagal ujian SNB di Jakarta nanti setelah interview tetap bisa berangkat ke sana. Setelah 6 bulan bekerja di Singapura akan ada kesempatan untuk tes lagi, tes yang kedua atau yang terakhir ya. Karena kalau sudah gagal 2 kali sudah nggak bisa ambil tes lagi, ya akan selamanya bekerja sebagai healthcare assistant gitu ya. Tapi saya yakin teman-teman kalau sudah di sana 6 bulan sih harusnya sih ini. Apalagi kemungkinan untuk gagal itu cuma 10% ya. Juga yang paling menarik adalah ini bisa menjadi batu loncatan ya untuk teman-teman. Karena seperti mungkin yang teman-teman tahu bahwa Singapura itu adalah bagian dari negara persemakmuran Inggris ya. Negara persemakmuran itu total ada sekitar 25 atau 26 negara ya, di mana negara-negara itu di bawah bekas jajahan Inggris ya.
Dan kalau teman-teman sudah bekerja di Singapura, sudah mendapatkan license perawat dari SNB, pengalaman Anda ini akan diakui oleh negara-negara anggota Persemakmuran.